warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nudayanti, jurusan S1 PGSD, UPBJ Makassar, dan Pokjar Selayar. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan materi bahasa Indonesia, yaitu berfokus pada bahasa lisan. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di SD. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa ada teman yang tidak ke sekolah? Oh, kenapa dia tidak ke sekolah? Sakit. Oh iya, mari kita doakan temannya yang sakit. Semoga dia cepat sembuh. Ya, baiklah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa pada hari ini, Ibu akan menyuruh untuk ketua kelas untuk memimpin temannya membaca doa. Ya baik, silakan. Ya baiklah, berdoa pada hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas silakan dipimpin temannya untuk membaca doa. Sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 4, yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan pengertian dari wawancara. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian narasumber dan pewawancara. Dan siswa mampu menentukan langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu menentukan pemilihan kata atau bahasa yang sopan dalam melakukan wawancara. Ya, baiklah, untuk materi pertama kita yaitu pengertian wawancara. Wawancara adalah percakapan antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi secara lisan. Wawancara ini dapat dilakukan untuk berbagai tujuan seperti melengkapi penelitian ilmiah, mendapatkan informasi secara langsung untuk menjelaskan sesuatu hal, melakukan studi pendahuluan untuk memulai melakukan penelitian. Kemudian bertujuan juga untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari responden. Dan wawancara ini juga dilakukan untuk mendapatkan bahan berita. Dapat dilakukan oleh siapa saja. Wawancara dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti jurnalis, pencari kerja, dan juga seorang peneliti. Wawancara juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara bebas terpimpin. Ya baiklah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita yang selanjutnya, Ibu mau tanya dulu, apa semuanya sudah paham apa itu wawancara? Ya baiklah, karena Anda sudah paham, tapi Ibu mau tes dulu. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari wawancara? Ya silahkan yang di depan. Iya, bagus sekali jawabannya. Masih ada yang bisa menjelaskan apa itu wawancara? Iya, yang silahkan yang di belakang. Iya, bagus. Semua jawabannya sudah tepat. Baiklah, karena semuanya sudah paham dengan pengertian wawancara, selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu pengertian narasumber dan pewawancara. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau menjawab atau memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Narasumber juga dikenal sebagai sebutan informan atau responden. Narasumber sangat penting karena tanpa adanya narasumber ini kita tidak dapat melakukan wawancara. Dalam pemilihan narasumber, pertimbangan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya. Dalam memilih narasumber, pertimbangkan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya terhadap bidang yang akan berkaitan dengan topik wawancara. Misalnya, jika topik wawancara kita mengenai perekonomian, maka narasumber yang dipilih harus memiliki pengetahuan tentang bidang ekonomi. Selanjutnya, yaitu pengertian pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan
kepada narasumber untuk menggali informasi atau data yang dibutuhkan. Ya, baiklah. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita yang selanjutnya, terlebih dahulu Ibu mau tanya, apakah semuanya sudah paham apa itu pengertian narasumber dan pewawancara? Ya, baiklah. Karena semuanya sudah paham, maka Ibu akan melanjutkan materi kita yang ketiga, yaitu langkah-langkah melakukan wawancara. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, persiapan. Tentukan tujuan wawancara, tema, dan narasumber. Kemudian, buat daftar pertanyaan yang sesuai dengan tema dan narasumbernya. Yang kedua, membangun hubungan. Sambut narasumber dengan senyuman dan jabat tangan. Pertahankan kontak mata dan ciptakan suasana yang nyaman. Yang ketiga, pelaksanaan wawancara. Mulailah dengan pertanyaan yang ringan untuk membangun alur wawancara. Gunakan strategi non-verbal seperti mendengarkan lebih banyak bicara. Mulailah dengan pertanyaan ringan untuk membangun alur wawancara. Gunakan strategi non-verbal seperti mendengarkan lebih banyak dan berbicara lebih sedikit. Yang keempat, mencatat informasi. Catat hal-hal penting yang disampaikan oleh seorang narasumber. Penutupan. Sebelum menutup wawancara, tanyakan pertanyaan terakhir seperti, apa yang ingin Anda tambahkan? Akhiri wawancara dengan berterima kasih kepada narasumber. Langkah yang keenam yaitu menulis hasil wawancara. Susun hasil wawancara menjadi sebuah artikel atau tulis ke dalam bentuk lain. Ya, baiklah, Ibu akan melanjutkan materi kita yang terakhir, yaitu keempat, cara memilih bahasa yang santun dalam melakukan wawancara. Untuk memilih bahasa yang santun dalam melakukan wawancara, kita dapat memperhatikan hal-hal seperti gunakan bahasa yang tepat dan formal, hindari menyela atau memotong pembicaraan lawan bicara, berikan jawaban yang jelas dan ringkas, hindari melebih-lebihkan atau bersikap negatif. Dengarkan dengan baik jawaban yang disampaikan. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan yang baru. Berikan kesempatan kepada narasumber untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin belum ditanyakan. Bersikap sopan kepada narasumber. Dan yang terakhir, kita dapat memberikan waktu bagi narasumber untuk memberikan jawabannya. Selain itu, saat melakukan wawancara, perlu diperhatikan bahasa tubuh yang positif seperti kontak mata, sikap duduk yang baik, tersenyum, mengangguk dan menyimak, dan menggerakkan tangan secukupnya. Ya, baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari wawancara? Ya, silahkan. Iya, bagus sekali jawabannya. Pertanyaan kedua itu, siapa yang bisa menjelaskan pengertian narasumber? Ya, silahkan yang di sana. Iya, jawabannya sudah tepat. Pertanyaan selanjutnya yaitu, siapa yang bisa menjelaskan pengertian pewawancara? Iya, bagus sekali jawabannya. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita menyimpulkan terlebih dahulu pembelajaran yang telah kita pelajari. Kita mulai dari pengertian wawancara. Pengertian wawancara. Wawancara adalah percakapan antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi secara lisan. Pengertian narasumber dan pewawancara. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Narasumber sangat penting dalam sebuah wawancara, karena tanpa adanya narasumber, kegiatan wawancara tidak akan dapat terlaksana. Selanjutnya, pengertian pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk menggali informasi atau data yang akan dibutuhkan. Langkah-langkah wawancara.
Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, persiapan, kedua, membangun hubungan, ketiga, melaksanakan wawancara, keempat, mencatat informasi, kelima, penutupan, dan yang terakhir yaitu menuliskan hasil wawancara. Sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu perasaan kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran kita hari ini? Iya, alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, selesai. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.